Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi minal ansari wal muhajirin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qala Isa ibnu Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. وقال أيضا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها وهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الشيخان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Para dewan guru Pondok Pesantren Al-Munawwar yang saya hormati dan semoga Allah memuliakan dan Allah memberikan barakah usia, manfaat ilmunya. Hadratul Ukhtil Hanimah, ibunda, kakanda, garwa almarhum Ibu Hajjah Dede, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran membina putra, cucu, cicit dan keluarga yang lainnya untuk menjadikan Al-Munawwar ini tetap eksis sampai hari kiamat. Amin. Dan tidak lupa pada santriin wa santriyah yang selalu setia setiap hari mencari ilmu untuk
menabur dan menebar syiar agama Islam untuk sampai ke pelosok penjuru yang ada di kota Tasikmalaya, kabupaten dan yang lainnya. Semoga para santri kepulangan dari pesantren ini membawa pesan-pesan dari Rasulullah lewat guru-guru kita ini sampai kepada umat di kampung halaman masing-masing. Kalian membawa ilmu yang banyak, barokah dan manfaat. Amin ya Allah ya. Tidak ada kata yang paling indah pada malam ini kecuali kita menyampaikan doa kepada baginda guru kita almarhum al-maghfurlah yang sudah 6 tahun meninggalkan kita, meninggalkan istri dan meninggalkan anak juga santri wa santriyan. Kita yakinkan dan kita doakan semoga beliau di alam kuburnya sedang menikmati doa dari santri dan anak-anaknya, bahkan sedang menikmati ilmu yang manfaat yang kita garap, kita pelajari bahkan oleh alumni dan santri alumni. Bahkan saya sendiri adalah merasa bangga sebagai alumni Al-Munawwar. Bahkan saya mengatakan kepada para santri yang hadir pada malam ini, jangan coba-coba mengganggu saya pada malam ini, karena ada istilah saburu sailmu temenan kaki. Teringat 30 tahun yang lalu, di tengah-tengah senangnya bermain layang-layang, di tengah-tengah senangnya main bola di sawah yang garing, datanglah pengumuman dari pesantren, kalau nggak salah waktu itu kan Soli ya. Haraos. Tidak ada kenyamanan sama waktu hari tarsan bermain bola. Kudu ngaji selama 2 tahun tiap tas asar sampai menjelang maghrib. Kudu ngapal dan tasrifan dikawin nasoro TPK Itma'an. Ternyata bacaan tersebut sangat menjengkelkan. Sebab ternyata bukan itulah yang harus dihafal. Kata akang wayahna kudu namrim. Mulai kudu ngapalkeun madda sadda radda farra qarrata mahassa atau wa'ada didrasara masyaallah. Sementara mohon maaf saat itu saya lagi gandrungnya dengan seorang penyanyi Roma Irama. Jika nanti dikain, ini saya bahasa tersebut Roma Irama. Tapi ternyata yang 2 tahun itu yang kami rasakan jengkel, pusing, riut dan sebagainya. Pasti riut dan sebagainya. Udah masukkan wafat karena if'a'ala. Sedangkan ada qawaid idza istama'al ailal wal idgham kutiba illa wal idgham. Satu kelompok mengatakan ifaiyah, akan salah. Saya mencoba mengatakan ifa, iya ya benar. Ternyata tebak-tebakan benar. Alhamdulillah. Dan karena sudah ada perubahan pergantian waw menjadi iya, maka idgham yang di depan wayahna lepas karena sudah terdahului dengan qawaid iqlal pada satu kalimat. Ternyata yang menjengkelkan tersebut semakin hari justru hal tersebut adalah sesuatu yang menjadi indah saat ini. Kenapa menjadi indah?
karena jelas bahwa nu diajar eta teh saeutik jelema nu ngajarna ge saeutik, maka nu bisa lagi lebih saeutik. Namun ternyata yang sedikit tersebut hari inilah yang sedang menikmati kesulitan waktu dulu. Kalau demikian pantas ada sebuah peribahasa, man ladzat illa ba'da ji'ab. Tidak akan bertemu dengan suatu keindahan, tidak akan bertemu dengan suatu kenyamanan kecuali harus melewati berbagai kesulitan. Maka jangan diharap saking ngeunah wae di pesantren isuk-isuk sare bulir peti jangan mimpi Anda akan menjadi seorang kepala desa. Maka dari itu saya akan sampaikan beberapa kata yang pernah disampaikan oleh salah satu ahli hikmah. Dia mengatakan man lam yaduk murrat ta'allumi waqta syababi yaduk murral jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu di waktu mudanya, maka dia akan merasakan kepahitan sepanjang hidupnya. Na'udzubillahi min. Pagi-pagi buka Facebook, siang buka Twitter, sore buka BBM, malam kita buka Telegram. Ya saya nanya ya. Ternyata Al-Munawwar ini adalah betul-betul Al-Munawwar, sebuah nama yang jelas menciptakan cahaya di kota Tasikmalaya, bahkan sampai Jawa Barat, juga sampai Lampung. Amin. Ternyata itu buku keprok. Tubuh hati nak keprok kalau kita tidak menyiapkan cara berpikir yang baik. Ukurannya dan metodologinya sangat mudah. Kalau orang punya tempat posisi hari ini, pasti baheula capek. Maka bagi santri yang ingin dapat posisi pada masa yang akan datang, jangan mimpi lamun poe ieu sare wae. Kita bersahabat dengan ilmu, kita bersahabat dengan berbagai kitab, harus berani berhadapan dengan berbagai keilmuan. Ternyata hapunten jurumiyah kita sabaraha teh jurumiyah moal nyebut sabaraha ada bae di be jurumiyah hanya 6 halaman bener. Itu rata-rata santri rebut tawar jeung jurumiyah teh 3 bulan. Kalau rebut tawar dengan jurumiyah pas dibuka di 3 bulan siap tamat, insyaallah 1 tahun setengah tamat nate. Maka tatkala kita rebut tawar dengan jurumiyah 3 hari, insya Allah 1 minggu kita selesai. Rebut tawar dengan alfiyah 3 bulan, 1 tahun. Maka kalau 3 bulan, saya alfiyah ini 1000 bait saya selesai dengan waktu 1 bulan. Insya Allah paling menceng 4 bulan ke 5 bulan khatam. Belum lagi tugas para santri kita pulang ke rumah masing-masing menyaurangi imaman surat taqwa ayat yaqulu waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ba'da hamdil jalali. Santri karena jurumiyah ini yaqul alfiyah itu hanya pengantar untuk mampunya kita membongkar bahasa Arab. Tapi ternyata itu nggak mampu, bahkan tidak sah orang sekarang waladhdallin membaca kalamun alam mubilun kastaqim. Makanya saya harap santri ini sebetulnya bukan saja orang yang ingin menyiarkan alfiyah jurumiyah, tapi ujungnya kita menyiarkan Islam. Islam bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran tidak lebih daripada 30 juz. Maka minimal santri pulang dari pesantren ini kalau tidak mampu 30 juz atau juz 30. Saya yakin belum apa nih Bapak. Kan biasanya ibu-ibu lebih pintar daripada bapak-bapak. Santriyah lebih cerdas daripada santri. Kendolang jadi tenggelam. Sabab
cerdas bersama, anggap saja cerdas. Boleh dicoba, boleh? Boleh dicoba? Dia buktikan perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla. Bisa meneruskan. Ternyata Satria lebih cerdas. Kurang bukti kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma rawa. Ini saya dapat rumus nih Pak. Kenapa perempuan harus cerdas? Naros kenupang dari kakak budak bapakna indungna. Maka seorang anak akan merekam lebih banyak suara dan gerakan ibunya daripada merekam gerakan dan suara bapaknya. Maka ada sebuah rumus, 4 rumusnya. 1, andai kata bapakna pinter, emakna pinter, budakna pinter. Bapakna pinter, ibuna belegu, budakna tuh, betul enggak? Bapakna belegu, ibuna pinter, budakna pinter. Mumpang mantapna ya, bapakna belegu, ibuna belegu. Maka bagi seorang satria, jangan merasa kecil kita sebagai perempuan yang sering dihina oleh orang lain. Bahkan punten satria harus berani menjawab tatkala santri mengatakan tatkala melewat satria. Sana mau dia Pak, satria kali waktu low. Sampai apa santri jawabnya gitu, cari. Dan besar kalau penawar. Ingat, bekalilah santria dengan kesiapan mental, rajin menggunakan waktu yang baik, memanfaatkan kesempatan yang luar biasa. Karena yang akan mencetak generasi bangsa yang hebat sebetulnya baik bukan laki-laki. Tapi tatkala punya suami, lahirlah seorang anak akan dibina langsung oleh seorang ibu. Maka ibu sangat berperan untuk menentukan masa depan seorang anak. Namun demikian, seorang istri ternyata juga memerlukan suami yang hebat. Rugi kita kalau kawin sama seorang suami yang tidak mampu membina istri. Kata-kata ini adalah sebagai kata-kata yang sangat penting saya sampaikan. Saya tadi dibilang sebagai ketua MUI. Ini sangat berat sekali di pundak saya Tasikmalaya ini. Orang mengatakan Tasikmalaya adalah kota santri. Tapi orang mengatakan bahwa Tasikmalaya ternyata narkobanya nomor 3 di Tasikmalaya, Jawa Barat. WTS-nya terbanyak di Jawa Barat. Ternyata pas dihitung kita WTS dulu di Tasikmalaya ternyata lain kurang Tasikmalaya. Izin lah, berarti bohong tadi mengatakan WTS terbanyak. Yang kedua, gaib. Gaib yang sok ngesah. Pada tahun ini terjadi terkumpul 2000 lebih gaib Tasikmalaya. Tapi catat, walaupun banyak itu bukan orang Tasikmalaya, berarti tetap Tasikmalaya adalah kota santri. Andai kata benar, yang 2000 itu orang Tasikmalaya. WTS terbanyak orang Tasikmalaya, narkoba terhebat ketiga di Jawa Barat Tasikmalaya. Andai kata benar, jawabannya untuk santri yang ngarepkeun hati. Di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Setuju nggak ya? Tapi ada yang ngarepkeun. Kembali dari situ, ternyata yang akan dihadapi oleh santri masa depan, insya Allah tidak akan lebih ringan dibanding dengan kiai yang dihadapi kiai hari ini. Kita anggap saja kita akan terbang ke suatu tempat di mana tempat tersebut belum tahu di mana kita akan ditempatkan. Maka pada saat itu kita mulai pada hari ini berbekal diri. Kalau orang Amerika pernah mengatakan bring safely when you go and bring charity
pasti kegaharti. Kalau lu ngomong lagi, jangan buku bisa. Bawalah bekal jika kau pergi dan bawa amal jika kau mati. Kikiran isu-isu kapal sejurutnya, buit kapal dan tasrifan, beti kapal dan mantek, ulun pakulun mentijun. Ini repot. Ulun pakulun mentijun kulan, ulun batun pakulun mentijun batun lah saya mentijun lah saya dan seterusnya Pak. Eta ilmu logika yang harus dimiliki oleh santri. Sebab santri kalau tidak memiliki ilmu logika hatiku batur. Kenapa harus dipelajari? Saya sampaikan bahwa dalam otak manusia ada otak kiri, otak kanan. Otak santri bukan cikawong. Apabila lihat otak kiri adalah tugasnya santri matematik, aritmatik dan logik. Kita mengetahui 2 kali 2 4 kali 6 dan seterusnya itu otak kiri. Sedangkan otak kanan adalah inovatif, kreatif, desain, intuitif, ngalamun, ngahayal, kawan. Maka tak kala seorang santri nu dihitung nu dipakai na otak kiri unggul padahal teu di dunia. Kapunten kieu bakal eleh kena angkot. Kapan kita mendengar kena angkot nyebut kanan? Pernah kita mendengar kenaik angkot mengatakan kanan enggak. Selamanya mengatakan kenapa? Nu dihitung nasirana sabaraha aing geus setor. Di mana enggak jadi urusan gitu, mereka halangan batu enggak jadi masalah. Masalahnya tidak bermain otak kanannya. Nah, bagi santri mainkan otak kiri, mainkan otak kanan supaya hidup seimbang dengan duit jalan enten. Otak kiri lain jam neangan duit. Neangan duit mah ku otak kanan. Otak kiri mah lain jam neangan duit tapi jam ngitung duit. Beda tuh kira-kira. Maka tatkala manusia menggunakan otak kanan mencari duit, lalu otak kiri menghitung uang, sukses hidupnya. Yang gagal, sabelah. Bagaimana seorang santri untuk mengerahkan otak kanannya? Sementara yang kita pelajari pada setiap hari, kita tidak belajar bagaimana bikin bala-bala, cimol, cilok, cipluk. Tapi ternyata bagaimana kita pulang ke rumah harus makan, punya istri, punya anak, punya rumah. Maka mulai bangun dari sekarang seni bagi santri. Mulai daripada hapunten seni ternyata betapa pentingnya. Lamun seorang yang sedang takbiran, nukil takbiran di Ramadan, tanggal 1 Syawal, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertanyaan, seorang ibu-ibu di kampung-kampung waktu malam takbiran tugas naon? Sok kamar cita, haram. Tapi kur kamar cita teh mawa kopi, ameh naon? Nu di masjid henteu nurut. Pertanyaan, kenapa di masjid nurutan? Padahal di bacaan naon? Takbir. Jawabannya karena maca takbir hapunten dimimiti ingat urang teu dikajawan jawari itu wae lagamna. Maksudna lagamna borok-borok. Kolot budak orang yang nurutan. Kenapa? Ibadah ternyata kalau tidak pakai seni menimbulkan kejemuan. Masukkanlah otak kanan untuk mendesain bagaimana supaya ibu-ibu teribut minum kopi nu di masjid semakan baca takbir dari maghrib sampai subuh. Lagam sangat menentukan. Di dia kumaha baca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah. Insyaallah kumaha. Waktu saya berangkat naik haji, berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju Mina, pada waktu subuh kita Jamaratul Aqabah. Kepulangan dari Jamarat ada hawar suara takbir yang menggetarkan hati kita, padahal melafatna sarua jeung di lembur tapi kunaon ieu jadi ngareunakan hatena. Oh ternyata alagamna beda. Menurut kan mau kira-kira samakan dulu suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Beda tuh? Yang mana? Bisa turutan? Sebetulnya kali kalau waktu untuk nawungkul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Coba awas kembali di kanan dalam bila. Allah. Saya harap santri yang pulang ngaji ini tidak kembali kepada jalan yang sebenarnya, tapi santri kembali kepada jalan yang benar. Beda. Lamun lagam takbir begelap itu, ayeuna kitu kene tas ngaji eta memang siap sama kitu lagam. Ulangi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insyaallah si ibu mual ngiri si kopi nu di masjid sambil takbiran. Ada apa kalau baca sama? Ternyata seni dimainkan, otak kanan berjalan. Kok harus pakai seni? Ternyata seni itu adalah apalagi suara untuk memenuhi kahayang cilin. Hapunten, setiap mulut manusia pasti hayang ngegel anu ngeunah apa yang beuteu ngeunah. Udah kira-kira comro ini. Aisyah Satriman tenang, Aisyah Satriman coba balik jalan murah Pak. Aisyah Satriman tenang, ayah kawangi lafdon out takdir. Nanti kira-kira comro lafdon takdirona naon hamburger. Santri itu santria yang saya dambakan pula orang tuanya mendambakan kalian. Kalian pulang dari pesantren ini. Kalau almarhum al-maghfurlah 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu beliau mencetak para kiai untuk hari ini, maka santri yang dicetak hari ini bukan untuk hari ini. Kalau ada sebuah keterangan subhan beliau, Bu, subhan beliau Rijalullah, pemuda hari ini, pimpinan di masa yang akan datang. Seorang ulama mendesain kiai hari ini bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok. Dakwah ieu mah digalakan kene ku kiai nu desain pada hari kemarin. Kalau saya tadi mengatakan bahwa tantangan para kiai di masa yang akan datang itu insya Allah tidak akan lebih ringan, akan lebih berat lagi. Kalau dulu seorang kiai mengatakan kampung ieu mah naleungeun kenca urang, kampung ieu, kecamatan ieu, kabupaten ieu hari ini ya benar. Betapa sulitnya kita mengatur manusia mengajak kepada jalan yang benar. Dengan catatan bahwa semakin manusia meninggalkan konsep Rasulullah, semakin manusia mentang-mentang benar. Kita punya otak kiri dan punya otak kanan. Sebetulnya itu semua sangat terbatas kemampuan kita. Kecuali kita harus meniru apa yang pernah Rasulullah sampaikan, apa yang pernah Rasulullah lakukan. Maka dengan peringatan Muharram ini, kita tidak mau berakhir peringatan, berakhir pula tidak ada apa-apanya. Kita ingin dengan sebuah konsep faidah farokta. Halo, faidah farokta. Fansal. Setelah paraga peringatan, wah, silakan madah kepada wajan if'a'allah. Kalau nggak bisa berarti terjadi tak harus ta'awe. Jadi hari ini kita lagi bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Salah lagi-lagi 100 untuk lagi-lagi 50. Tapi yang kedua coba Bu.
perhatikan, saya minta tinggal final lapis makruf aini wal lapis makruf wafa masukkan kepada wajan if Allah, silakan. Siapa yang duluan mulai pulang duluan. Silakan. Lagi-lagi. Ya. 200 untuk laki-laki. Ibu jangan sedih hati. Berbahagialah, ternyata calon pendamping kita adalah orang-orang yang cerdas. Dan carilah laki-laki yang cerdas supaya bisa mendidik kita menjadi orang yang cerdas. Maka tidak mungkin akan terjadi istrinya pintar, lakinya belum bisa menciptakan istri menjadi cerdas. Yang jelas laki bakal diperkosa terus. Nah, berbeda ya. Dan yang paling terakhir, ini persembahan dari satu peribahasa yang tadi sudah saya sampaikan. Man lam yaduk murrad ta'allumi waqta syababihi yaduk murrad jahli kula ayati. Barang siapa yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu di waktu muda, maka dia akan merasakan pahitnya bodoh sepanjang hidupnya. Itu satu. Yang kedua lebih sadis lagi ini. Man lam yaduk murrad ta'allumi waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Orang yang tidak merasakan pahitnya mencari ilmu di waktu muda, maka bacakanlah takbir 4 kali kepadanya karena sudah meninggal dunia. Artinya, kalau hari ini sangat sulit kehidupan tanpa ilmu, saya yakinkan 10-20 tahun yang akan datang, dunia akan semakin keras lagi, akan semakin sadis lagi. Maka jadikanlah ilmu yang kita cari ini, walaupun pahit rasanya, mudah-mudahan menjadi obat di masa yang akan datang dan bekal Anda di masa yang akan datang. Kalau tadi saya sampaikan, bawalah bekal jika kau pergi, bawalah amal jika kau mati. Apapun yang kita cari hari ini, semuanya adalah semata-mata untuk bekal hidup kita. Hanya hidup kita ini bagi orang yang beriman bukan satu. Orang kafir hidupnya punten, hitungannya satu. Hitungan kita dua, ingin bahagia di dunia wal akhirah. Semoga santri-santri Al-Munawwar ini balik ke rumahnya masing-masing betul-betul al-munawwaruna binuril ilmi, orang-orang yang diberi cahaya oleh cahaya ilmu itu sendiri. Yang paling terakhir, kita doakanlah guru kita yang sudah meninggalkan kita 6 tahun yang lalu. Ini malam adalah malam yang ke-6 haulan beliau yang telah membuat alih kita, yang telah melahirkan bukan ratusan ulama kiai, bahkan sudah puluhan ribu kiai dan ulama. Beliau sedang menikmati nikmatnya seorang yang manfaat ilmunya, dan pasti karena janji Rasul tak pernah bohong mengalir kepadanya. Yuk kita doakan, Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقضه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai khitam, saya termasuk bagian daripada Al-Munawwar ini. Pertama, memang istri baginda almarhum Al-Maqfurah sebagai kakak saya sendiri. Saya plus sebagai alumni dari Al-Munawwar itu sendiri. Saya merasa bangga keeksisan Al-Munawwar ini, barokah ilmu. Namun tidak lupa, beliau meninggalkan 3 anak laki-laki. Mudah-mudahan ini menjadi rijalullah, menjadi pimpinan-pimpinan di masa yang akan datang, bahkan mampu untuk menyelesaikan berbagai problematika yang ada. Dan saya merasa bangga atas dorongan-dorongan bantuan daripada sanak saudara pemirsa Kiai Haji Eman Sulaiman, Bapak Dr. Haji Otak yang selalu setia mendampingi ponakan Kiai Haji Cak Maki Madani,
Ceng Rahman, Ujang, Irfan, dan di sisi lain inilah sebagai manusia tak luput daripada berbagai kekurangan. Mohon maaf atas sebagai manusia tidak luput daripada kekhilafan sebagai manusia bukan malaikat. Dari itu tambahkanlah dirimu cek untuk selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran sebagai wasiat, sebagai warisan dari orang tua ini. Mudah-mudahan pesantren Al-Munawwarah ini semakin hari semakin hebat, semakin terdengar suara-suara positif keluar, bahkan lembaganya semakin mencusuar, diperbanyak alumni di kampungnya masing-masing, dan santri yang belajar hari ini adalah mudah-mudahan bisa melahirkan 1000 dari 1 orang di masa yang akan datang, sehingga manfaat ini tidak bertabur untuk kehebatan Kiai Al-Maghfurlah Kiai Haji Munawwar, tapi untuk anak cucunya. Mereka sebagai pejuang untuk menaburkan kebaikan. Di balik itu, menghadapi pendidikan, menghadapi santri, menghadapi masyarakat, tidak semudah membalikan tangan. Sangat diperlukan kesabaran, ketawakalan, kekhusyuan, kekhuduan. Juga kita perlu adalah sebagai santri, bagaimana sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajaran di mana Rasulullah menghadapi orang yang berbeda pendapat. Ini saya paling penting. Konsepnya adalah tak kala kita menghadapi orang yang berbeda, jangan sekali-kali menganggap orang yang berbeda adalah calon musuh, tapi orang berbeda adalah calon sahabat. Kalau orang yang berbeda dianggap calon musuh, insya Allah orang tersebut akan banyak musuhnya. Tapi orang yang berbeda adalah calon sahabat, insya Allah sahabatnya banyak. Dan catat bahwa rizki Allah tidak akan dialirkan kepada orang yang banyak musuhnya, tapi akan dialirkan kepada orang yang banyak sahabatnya. Maka taburkanlah persahabatan santri satu sama lain. Kita berbeda orang tua, tapi sebetulnya kita adalah satu perjuangan lillahi kalimatillah. Semoga Allah mempermudah rezeki untuk Anda belajar. Orang tua dipermudah dipanjangkan usianya, ibu bapak kita dipermudah segala urusannya, rezeki untuk bekal kita diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada tokoh-tokoh masyarakat yang masih setia terhadap pesantren Al-Munawwarah ini, kita doakan semoga mereka semakin banyak rezekinya, barokah usianya, semakin tinggi martabatnya, dan semoga pula dipertambah istilahnya karunia Allah kepadanya dan mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal maqaman tatma'innu qulubuna wa tahrisuna min jamil afati wal a'dai wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan uraian singkat, bukan ceramah, tapi ini mah berbicara di hadapan alma mater teman-teman walaupun beda usia, tapi sebetulnya kita ini sama. Jadi kalaulah santri ini ada Tasikmalaya, saya kebetulan jadi MUI, bisa jadi kebanggaan para santri, tapi jangan untuk menjadi tempat permintaan santri. Nah gitu kira-kira. Kena dari Al-Munawwarah yang jadi MUI, wah ramen duit ke MUI entah, tapi bangga pesantren Al-Munawwarah melahirkan MUI Kota Tasikmalaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.